Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Mata Channel. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan seorang wanita yang dibunuh, ditelanjangi, dan dimutilasi. Lalu sang suami berjanji akan membalaskan dendam 1000 kali lebih sakit atas kematian istrinya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan mobil yang mengalami mogok di tengah perjalanan. Di dalam mobil itu ada seorang wanita yang bernama Zoyun yang sedang menelpon suaminya yaitu Sohyun Kim. Kita panggil saja Kim. Kemudian ada seorang pria menghampiri Zoyun. Ia menawarkan bantuan kepada Zoyun. Zoyun pun menolaknya. Ia mengatakan akan menunggu mobil derek saja. Lalu pria itu pun pergi. Dan Zoyun pun mengakhiri telepon dengan suaminya. Suasana pun semakin mencengkam. Zoyun memperhatikan bis itu pun tak kunjung pergi. Lalu Zoyun menyalakan lampu tembaknya untuk memastikan dirinya aman-aman saja. Dan tiba-tiba pria itu datang menghancurkan pintu mobil Zoyun, lalu menghabisi Zoyun sampai pingsan. Zoyun pun pingsan dan diseret lalu dibungkusnya oleh plastik. Waduh, emang kampretnya orang. Dengan santai Kyungchul memilih pisaunya. Pisau mana yang akan digunakan untuk memutilasi Zoyun? Zoyun meminta mohon kepada Kyungchul untuk tidak membunuhnya karena dia sedang hamil. Tetapi Kyungchul tidak memperhatikan hal itu. Kyungchul langsung menebas leher Zoyun tanpa ada rasa takut sedikit pun. Pagi hari, ada seorang anak kecil yang sedang bermain. Ia menemukan satu kantong plastik yang berisi telinga manusia. Tentu saja kita sudah paham ini telinga siapa. Malam harinya petugas mengadakan pencarian atas jasad Zoyun. Suami dan ayahnya Zoyun pun ikut menyaksikan. Lalu petugas menemukan gumpalan dan ternyata itu adalah kepala Zoyun. Lalu petugas pun bergegas untuk mengamankannya. Namun ketika petugas ingin membawa pergi, petugas itu pun terjatuh dan tergelincir kepala manusia. Seketika Kim pun langsung mengenali potongan wajah itu. Itu adalah potongan kepala istrinya, Zoyun. Singkat cerita, Kim meminta cuti selama 2 minggu. Sang manajer pun mengizinkannya. Lalu Kim berjanji akan membalaskan dendam atas kematian istrinya, bahkan 1000 kali lebih sakit dengan apa yang dia sudah perbuat kepada istrinya. Waktu di parkiran, Kim diberikan alat pelacak oleh temannya. Lalu Kim pergi ke rumah ayah istrinya untuk mencari foto sang pembunuh. Dan ia pun mendapatkannya. Ada 3 orang tersangka atas pembunuhan itu. Kemudian Kim mencari target pertamanya. Ketika masuk suatu rumah, dia melihat ada seorang pria yang sedang mengasah samurainya. Lalu Kim mencabut kabel dan memukulkannya dengan sadis. Kemudian Kim menginterogasinya. Ternyata bukanlah dia pelakunya. Sebelum Kim pergi, Kim mengambil sebuah palu dan memukulkannya ke kemaluannya. Keesokan harinya Kim menemukan target kedua yang sedang mengendarai motor. Lalu Kim langsung menabrak dan menginterogasinya, lalu memukulinya. Ternyata ini juga bukan pelakunya. Kim pun pulang dan Kim yakin foto terakhir adalah pembunuhnya. Esok harinya Kim mendatangi rumah Kyungchul dan menyamar sebagai agen asuransi. Tetapi orang tuanya tidak tahu di mana keberadaan Kyungchul sekarang. Ibunya mengatakan yang mengetahui keberadaannya adalah anaknya sendiri. Sangwon! Sangwon!
Kemudian Kim mendatangi anaknya tersebut dan menanyakan ayahnya. Lalu anak itu pun memberitahunya. Kemudian Kim mendatangi rumah itu. Kim membongkar lemarinya dan menemukan banyak sepatu wanita. Kim semakin yakin Kyung Chul lah pembunuhnya. Lalu Kim masuk ke suatu ruangan tempat Kyung Chul membunuh para korbannya. Dan Kim pun menemukan cincin tunangan dengan istrinya. Kim sangatlah sedih, juga emosi yang sangat membara. Kembali ke Kyung Chul, dia sedang menjemput anak sekolah. Ada satu gadis yang tertidur. Akhirnya gadis itu jadi target Kyung Chul selanjutnya dan membawanya ke perkebunan lalu mengikatnya. Kemudian Kyung Chul mulailah menggarap sawah satu petak itu. Kemudian Kim datang dengan tepat waktu. Disinilah Kim menemukan bebenguk Kyung Chul untuk pertama kalinya. Kyung Chul langsung menyerang Kim. Untungnya Kim sudah menguasai ilmu bela diri dan mampu menaklukkan Kyung Chul dengan sangat mudah. Tapi Kim tidak ingin Kyung Chul mati begitu saja. Kim memasukkan GPS ke mulut Kyung Chul dan mematahkan sebelah tangannya. Setelah Kyung Chul sadar, Kim sengaja meninggalkan sejumlah uang. Lalu Kyung Chul pun pergi dan mencari tumpangan. Taksi pun berhenti dan Kyung Chul pun diberikan tumpangan. Ternyata di dalam taksi itu adalah pembunuh sama seperti Kyung Chul. Lalu terjadilah pembunuhan. Kyung Chul adalah pembunuh yang senior, maka dengan cepat Kyung Chul bisa membunuh mereka. Kim terus mengikuti Kyung Chul karena Kim tahu apa yang Kyung Chul lakukan dan kemana dia pergi. Kyung Chul pun pergi ke dokter untuk berobat. Setelah diobati, Kyung Chul malah memarahi dokternya karena dokter memanggil dengan panggilannya anak. Kemudian datanglah suster cantik dan Kyung Chul pun langsung tertarik lalu menggodanya. Suster itu menolaknya, lalu Kyung Chul pun pergi. Ketika suster itu memasuki suatu ruangan, ternyata Kyung Chul sudah menunggunya di sana. Kyung Chul mengancam dan memaksa suster itu untuk membuka semua bajunya. Kim pun mendengar pembicaraan Kyung Chul yang akan melakukan aksi bejatnya. Kim pun turun dari mobil dan langsung menghampirinya. Ketika Kyung Chul meremelek, Kim pun datang dari belakang dan langsung menghantamnya. Kyung Chul pun kaget dan melawan. Tapi Kim sangatlah kuat, sangatlah mudah bagi Kim untuk melumpuhkan Kyung Chul. Kim menyuruh suster untuk tidak pergi dan meminta untuk mengobatinya. Setelah diobati, Kim membiarkannya untuk pergi dalam keadaan sekarat. Kyung Chul heran kenapa Kim bisa menemukan dia, lalu Kyung Chul memeriksa mobilnya dan tidak menemukan apa-apa. Lalu Kyung Chul pergi mencari korban selanjutnya. Ketika Kyung Chul memberhentikan sebuah mobil, ternyata itu adalah pasukan tentara. Lalu Kyung Chul pun mengurungkan niatnya. Kim pun terus mengikuti Kyung Chul, tapi Kyung Chul sudah tidak ada di mobil. Dia sudah pergi ke rumah temannya. Kyung Chul tiba di rumah temannya, lalu makan-makan. Lalu Kyung Chul bertanya kepada temannya, "Apakah kau tidak mual?" Dan mengatakan dia gila. Temannya pun merasa kesal dan sangat emosi, tapi tidak terjadi pertarungan, dan temannya pun mengakui itu. Ia mengatakan, "Ya, mungkin aku sudah gila." Kemudian Kyung Chul bercerita, ada seseorang yang mengejarnya, dan temannya pun hanya bisa menertawakannya kalau dia sedang berurusan dengan psikopat.
Ketika teman Kyung Chul ingin melakukan pembunuhan, lagi-lagi Kim datang dengan tepat waktu. Dia menyerang Kim, Kim pun berhasil mengalahkannya. Ketika Kim ingin memotong tangannya, Kyung Chul datang dan menembaknya. Untungnya Kyung Chul tidak ahli menembak, Kim pun dengan cepat bisa melarikan diri dan mencari alat pukul. Ketika Kim sedang mengintip, si perempuan itu datang, lalu menusuk Kim dari belakang. Kemudian Kim langsung menghantamnya sampai pingsan. Ketika Kim ingin mengambil alat pukulnya, si pria itu datang menyerang dan terjadilah pertarungan. Kemudian Kyung Chul datang dan Kim langsung melemparkan kail pancing lalu bersembunyi. Akhirnya Kyung Chul menginjaknya dan Kim dengan cepat langsung menghantamnya sampai pingsan. Kemudian Kim membawanya ke rumah sakit yang jauh dari jangkauan polisi. Kemudian Kim berbicara dengan temannya. Lalu Kim menyuruh temannya diam. Kim memastikan Kyung Chul masih pingsan dan ternyata Kyung Chul sudah sadar dan mendengar semua pembicaraan Kim dan temannya. Kemudian Kim melepaskan Kyung Chul kembali di terowongan. Lalu Kyung Chul sadar dan berbicara kepada Kim. Ia mengatakan dia sangat bodoh karena Kim tidak membunuhnya. Kyung Chul pun langsung pergi ke klinik untuk mencari obat BAB dan mengatakan kepada Kim kalau istrinya sedang hamil. Kemudian Kyung Chul BAB dan menemukan GPS yang sudah Kim masukkan ke dalam perutnya. Kemudian Kyung Chul menghabisi supir taksi dan memasukkan GPS ke dalam mulutnya. Kali ini Kim datang tidak tepat waktu dan Kyung Chul pun sudah pergi. Kim pergi ke rumah sakit untuk menemui teman Kyung Chul. Kemudian Kim membangunkannya dan menanyakan kemana Kyung Chul pergi. Dan dia mengatakan Kyung Chul akan menyerahkan dirinya ke polisi, tapi sebelumnya dia akan menghabisi keluarga istrinya. Kim sangat kesal, lalu Kim merobek mulutnya. Kemudian Kim pergi. Teman Kim menelponnya. Dia mengatakan Kyung Chul akan menyerahkan diri, tapi sebelumnya ia akan melakukan sesuatu. Kemudian Kim langsung menelpon polisi untuk pergi ke rumah orang tua istrinya. Dan ternyata Kyung Chul sudah menghabisi orang tua istrinya. Adiknya pun pulang lalu ikut dibantai. Kim pun datang dan semuanya sudah terlambat. Lalu Kyung Chul menelpon dan adiknya pun sudah mati. Kim sangat emosi dan mengejarnya sebelum Kyung Chul menyerahkan diri ke polisi. Kyung Chul pun sampai di kantor polisi dan melambaikan tangannya. Ketika polisi ingin menangkapnya, Kim sudah ada di sana. Lalu Kim menghancurkan pintu mobilnya. Dengan cepat Kim membawanya pergi. Dan Kim membawanya kembali ke rumah Kyung Chul. Kim pun mulai menyiksa Kyung Chul secara perlahan dan menusukkan obeng ke mulutnya. Kemudian Kyung Chul meminta ampun. Lalu Kim bertanya, apakah dia tidak sadar dengan apa yang sudah dia perbuat kepada istrinya. Lalu Kim meninggalkan Kyung Chul dalam keadaan menggigit tali yang menahan pisau untuk memenggal lehernya. Kemudian keluarga Kyung Chul pun datang dan anaknya memanggil-manggil. Kemudian Kyung Chul mengatakan jangan membuka pintunya. Mereka pun tidak mendengarnya dan tetap membuka pintunya dan pisau pun jatuh tepat di leher Kyung Chul.